Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Pangat SPDI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. Program studi pendidikan agama Islam di UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 25404110031. Hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah di kelas 7 SMP Negeri 2 Kajuran. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketuanya siapa yang buka dulu, kita buka dulu. Bukan pada bersiap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kemudian baca surat pendek hari ini kita sudah sampai pada surat Al-Insyirah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bapak absen dulu ya. Yang pertama Adila D, Wahyu D, Wahyu Lama D, Jali ya. Alhamdulillah yang sudah bisa hadir pada hari ini dan yang belum bisa gabung, semoga besok bisa berangkat ya, bisa belajar bareng bersama-sama dengan kalian. Oke, nah, nampaknya kurang semangat ya. Itu sekarang kita coba bareng-bareng berdiri. Biar semangat, berdiri dulu. Beribadah olahraga, makan sehat bergizi rajin belajar, suka bermasyarakat selalu tidur cepat, akulah anak Indonesia hebat. Oke, terima kasih. Sekarang boleh duduk kembali. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Pangan akan menyampaikan tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini yaitu tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui pembelajaran discovery kalian dapat menjelaskan pengertian sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur sebagai tanda kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun yang kedua, melalui pembelajaran demonstrasi kalian dapat mempraktikkan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah sesuai ketentuan. Adapun yang ketiga, melakukan pembelajaran diskusi, ya, diskusi. Nah, sehingga kalian dapat menjelaskan hikmah melaksanakan dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Pangan akan memutarkan video tentang bagaimana situasi atau keadaan yang akan membuat kita melakukan hal-hal tersebut. Lama nanti itu video apa tentang apa? Ya, dari video yang saya putarkan, yang pertama dan yang kedua ataupun yang ketiga, nah, kami identifikasi mengapa
di video yang pertama itu ada orang yang sedang melakukan sujud. Terus yang kedua, apa yang kamu perhatikan, apa yang kamu peroleh dari gambar yang kedua atau video yang kedua? Dari beberapa video tadi, kapan dan mengapa ketiga sujud itu dilakukan? Nah, sekarang Pak Panat akan memberikan tugas untuk kalian semuanya, dari hasil pengamatan tadi, hasil pengamatan video tadi, untuk diidentifikasi, ya, untuk diidentifikasi. Kemudian nanti kamu tulis dalam buku catatan kamu. Akan tetapi, sekarang saya akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Saya bagi menjadi 4 kelompok dan kelompoknya terdiri dari putra dan putri. Yang kelompok 1 kelompoknya Sekar ya. Terus kelompok 2 kelompoknya Lisa. Kelompok 3 kelompoknya Sawa dan kelompok 4 kelompoknya Bina. Bapak ayo sekarang diposisikan dulu mejanya, dibuat meningkat, dibuat meningkat 4 meja, jadi 1 karena ini mejanya satu-satu. Sekarang jadikan satu dulu, yuk ambil posisi. Nah kalau sudah, nah sekarang membagikan materinya. Ya, materi selain yang ada di buku paket, ini ada materi yang telah kita siapkan sebagai referensi untuk kamu belajar ya. Nah ini kelompok ini. Nah sekarang sesuai apa yang kamu peroleh dari pengamatan kamu, hasil identifikasi kamu setelah kamu melihat video, tayangan video tadi, tugasnya kamu membuat peta konsep. Ya sekarang akan saya bagikan lembaganya untuk membuat peta konsepnya. Jadi setiap anak saya kasih ya. Oh iya, hari ini anak-anak semuanya bawa device ya. HP, bawa ya. Nah itu bisa untuk membantu kalian mencari referensi. Sekarang saya kasih waktu untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan dari sekarang. Apa tadi? Ya, sesuai gambar yang kamu amati, terus video yang kamu saksikan yang Pak tayangkan, ya, bisa kamu tarik kesimpulan, identifikasi kapan, terus mau ngapa, nah, terus kamu bisa menarik kesimpulan apa? Peta konsep. Nah, peta konsep. Nah, contoh peta konsep. Ini kan kamu paham tuh peta konsep itu seperti ini kok. Kita membuat pagar, bentuknya, misalkan seperti apa arahnya. Terus nanti kamu jelaskan tentang apa konsep tentang apa. Ini kan tentang materi kita adalah pengertian dari sujud sakti, sujud dan sujud tilawah. Jadi kamu membuat peta konsep tentang kamu membuat konsep seperti itu, mencari kesimpulan. Nanti kamu membuat semua boleh berbeda dari setiap kelompok katanya gambarnya, posisinya, caranya apa yang kamu pelajari, apa terus nanti kamu presentasi. Oke, sekarang coba sambil dipresentasikan, ya, sambil presentasikan dari kelompok 1 ya, dari kelompok 1 ya, dari kelompok 1 dimasuk ke depan presentasi, terus nanti teman-teman mendengarkan, oke, anak-anak mendengarkan presentasi dari kelompok 1, terus nanti kalian memberi tanggapan. Oke, ya sekarang boleh dibawa ke depan hasil dari pemahaman kalian terhadap materi yang telah kamu cari, yang telah kamu identifikasi. Terus dari peta konsep itu kamu sampaikan kepada teman-teman kamu di depan kelas. Ya, sekarang coba disampaikan. Kami dari kelompok 1 akan
kami. Pengertian dari sujud adalah gerakan merendahkan diri dengan meletakkan dahi, hidung kedua, telapak tangan, kedua lutut dan ujung jari kaki di atas tanah sebagai bentuk penghambaan, ketaatan dan rasa hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah macam-macam sujud. 1. Sujud syukur. Tujuan utama dari sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk ekspresi terima kasih atau syukur yang spontan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diterimanya nikmat besar, keberhasilan atau terhindar dari bahaya atau musibah dilakukan di luar sholat. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan juga untuk nomor 1. Kelompok 2 silakan maju yang nomor Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Selanjutnya untuk kelompok 3. Yang kelompok 3 bisa maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Ahmad, ya, jadi yang disampaikan oleh kelompok 3 dari pengertian sujud, dari macam-macam sujud, dan juga persamaan atau perbedaan, dan juga kesimpulannya dapat kita pahami dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, ada yang sama ya? Persamaannya adalah dari pengertian sujud dulu. Sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu secara singkatnya. Dan perbedaan antara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur itu memiliki, setiap jenis sujud memiliki perbedaan sendiri-sendiri, ya. Terus macam-macamnya itu kan ada 3 jenis, itu ada 3 jenis sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oke. Terus kesimpulannya sama-sama hukumnya apa tadi di sini dibacakan? Hukumnya sama-sama sunnah. Terus perbedaannya yaitu diantaranya adalah kalau sujud sahwi itu diletak pada akhir sholat sebelum salam, dan sujudnya itu unik karena ada 2 kali sujud. Sedangkan sujud syukur ada 1, ya, di luar sholat. Dan sujud tilawah itu bisa dilakukan pada saat sholat dan juga di luar sholat, dan sujudnya cuma 1 kali. Oke, dari kelompok 3 ada yang ingin bertanya? Ya, atau menanggapi bagaimana ya? Silakan, apa kurang suaranya atau mungkin gimana, monggo. Kami dari kelompok 1 ini menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Poin yang paling mencerahkan bagi kami adalah identifikasi perbedaan tempat dan jumlah sujud. Jumlah sujud syukur hanya di luar sholat dan sujud sahwi hanya di dalam sholat, benar-benar menjadi kunci untuk menghindari kebingungan. Jadi paham ya, nanti kalau sujud syukur itu di luar sholat, kalau sujud sahwi di dalam sholat. Oke, tadi itu. Setiap presentasi dari kami menunjukkan maaf kepada selalu dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir ya, semoga yang semangat suaranya
kita simpulkan bersama-sama. Oke. Yang pertama kita simpulkan ketiga jenis sujud tersebut, yaitu sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, merupakan sebuah ibadah. Oke. Ibadah yang hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan bagi seorang muslim sebagai apa? Wujud kepatuhan kita, wujud kerelaan kita, sebagai wujud respon kita terhadap kita sebagai hamba Allah. Dari kesimpulan itu dapat kita tanamkan dalam diri kita untuk selalu menjadi seorang yang satu bersyukur, yang kedua mawas diri, dan yang ketiga bisa selalu mengagungkan asma Allah. Dan pesan yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak di kelas ini, satu, ingat selalu bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesehatan, nikmat, rezeki yang melimpah. Ya, setiap hari kita bisa bertatap muka di sini. Karena apa? Karena nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semuanya, yang tidak ada nilainya. Terus yang kedua, selalu introspeksi diri, koreksi diri, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa, sehingga kita harus selalu ingat bahwa Allah Subhanahu sebagai yang menciptakan kita semuanya. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengagungkan Allah, yaitu dengan mencintai Al-Quran. Itu dengan cara apa? Membacanya dengan benar, dengan kaidah ilmu tajwid, terus memahami artinya. Tujuannya apa? Agar bisa menjadi poin 3 untuk bisa mengamalkan sesuai apa yang disampaikan di dalam Al-Quran tersebut. Ya, seperti itu untuk pertemuan hari ini. Semoga pemahaman kalian terhadap materi ini menjadi bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari untuk bisa membedakan antara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mencoba mempraktekkan dan juga kita akan belajar terlebih dahulu tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah agar kalian semakin paham dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri pertemuan pada kesempatan hari ini, mari kita baca bersama-sama. Alhamdulillah.